pria masuk ke halaman rumah warga di Kelurahan Brotonegaran, Ponorogo pada tengah malam. Ia ternyata mencuri pakaian dalam di jemuran. Tak tanggung-tanggung, ada 12 lembar pakaian dalam yang digasaknya. Aksi pencurian baru diketahui pagi hari saat pemilik rumah mendapati pakaian dalamnya hilang semua. Korban pun melapor ke ketua RT setempat. Malam itu mengambil di jam yang sudah sepi, di atas jam 12. Yang dicuri itu apa sih, Pak? Laporan ke saya dari korban adalah pakaian dalamnya. Atas kejadian ini, warga dihimbau untuk waspada saat malam hari, pakaian dan jemuran agar dimasukkan ke dalam rumah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga tewas usai menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan Pakah Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat korban Warsinah 52 tahun warga Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang mengendarai motornya dan melaju kencang dari arah Pelumpang menuju Tuban. Sesampainya di lokasi kejadian, korban menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang parkir di sisi kiri jalan. Akibat benturan keras tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat di bagian kepala usai membentur bak belakang truk dan meninggal dunia di lokasi. Sementara penumpang motor mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Usai kejadian, pengemudi truk sempat meninggalkan lokasi. Namun petugas Satlantas Polres Tuban berhasil menemukan truk tersebut di sebuah pangkalan truk di wilayah Karko. Hingga kini, kasus kecelakaan maut ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Tuban. Boleh Pak, dikit Pak. Di Madiun ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat di Madiun. Ini kemarin kan pernah dapat SPI ini Pak. Gimana Pak? Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Baik, confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Proses tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bangkalan terlibat kericuhan dengan polisi dan Satpol PP. Kericuhan terjadi saat para aktivis HMI ini menerobos masuk ke halaman Pemkab Bangkalan, namun setelah lama berorasi, tak ada pejabat Pemkab yang menemui mereka. Air dari water cannon pun disemprotkan polisi untuk meredam kericuhan. Massa yang agresif dan bersikeras masuk ke dalam kantor Pemkab dapat dicegah petugas. Dalam orasinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati Bangkalan yang disampaikan saat Pilkada tahun 2024 lalu. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga persoalan dan pengelolaan sampah. Menjalankan pemerintahan yang baik. Bagaimana kemudian menata kelola Kabupaten Bangkalan ini dengan baik. Mulai dari sistem pelayanan publik sampai persoalan sampah yang belum selesai sampai hari ini, Bapak. Mahasiswa pun menyatakan pihaknya akan mengawal poin-poin tuntutan mereka demi perbaikan Bangkalan.
Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel jalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel didakwa terlibat praktik pemerasan pemohon sertifikasi K3 sejak tahun 2021 dengan total uang mencapai 6,5 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Immanuel Ebenezer bersama-sama dengan terdakwa lain telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan sejumlah uang dengan besaran antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per sertifikat. Dan apabila pemohon tidak memberikan uang, maka proses penerbitan atau perpanjangan sertifikat akan diperlambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses dengan alasan kelengkapan administrasi. Usai pembacaan surat dakwaan, Noel tidak membantah dakwaan yang dibacakan JPU dan mengakui kesalahannya. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya. Karena tuntutan saya luar biasa rendah banget. Rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 11 Desember 2025 kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus pemerasan sertifikat K3 yang menyandung Noel. Ketiganya adalah CFH, HR, dan SMS yang kini dikenakan larangan bepergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini. Partai apa, Mas? Ormas sama partai apa tuh, Bang? Partainya? Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya. Warnanya deh, Bang. Jangan kasih tahu warnanya dulunya. Yang jelas partai dan ormas. Mendorong jangan aliran uang ada kesana ya, Mas? Nggak ada keterkaitan itu. Pokoknya nanti akan kita sampaikan partai apa, oke? Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lecumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan iNews melaporkan.